Siang itu, laut selatan tampak cerah, ombak memecah tenang di pantai Parangtritis, burung-burung laut terbang berkelompok-kelompok, dan angin bertiup membendung teriknya sinar sang surya. Belasan perahu tampak berjejer di tepi pasir. Para nelayan sibuk memperbaiki dan membenahi jaring masing-masing untuk persiapan turun ke laut malam nanti. Di tepi pantai, di bawah jejeran pohon-pohon kelapa, anak-anak ramai dan bermain-main. Baik nelayan-nelayan maupun anak-anak itu semuanya serta-merta memalingkan kepala ketika telinga mereka menangkap suara tiupan seruling yang keras dan merdu. Yang meniup seruling ternyata seorang bocah yang bertelanjang dada. Anak ini meniup suling bambunya sambil duduk di atas punggung kerbau yang melangkah di sepanjang jalan di Teluh. Anak si Kuntolo itu pandai sekali meniup suling, mengalahi kepandaian ayahnya, berkata salah seorang nelayan lalu menyedot rokok kawunya dalam-dalam. Ketika anak dan kerbaunya bergerak tepi pasir, seorang nelayan berseru, "Bocah pintar, berhenti saja di bawah pohon kelapa sana. Teruskan meniup serilingmu agar kami terhibur." Anak di atas punggung kerbau tertawa lebar. Dia mengacung-acungkan seluring di tangan kanannya dan terus berlalu, tidak mengacuhkan permintaan orang. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda keras dan berkepanjangan. Dari arah berlawanan jalannya kerbau, muncul sebuah delman ditarik seekor kuda coklat yang berlari kencang seperti dikejar setan. Sambil tiada hentinya meringkik dan melejang-lejang kaki, anak yang tadi meniup suling cepat-cepat membawa kerbaunya ke tepi jalan. Ketika delman itu lewat di depannya, si anak tiba-tiba keluarkan pekik ketakutan, melompat turun di atas punggung kerbau dan lari sekencang-kencangnya ke arah nelayan-nelayan yang ada di sepanjang jejeran perahu. Mukanya pucat dan nafasnya memburu. Ada apa Kambali?" bertanya seorang nelayan. Delman itu." Bocah bernama Kambali menunjuk ke arah muka, masih pucat dengan tangan gemetar ke arah delman yang saat itu hampir lenyap di kelokan Teluh. Semua orang yang memandang ke jurusan yang ditunjuk. Memang ada keanehan. Di atas delman, dari kejauhan para nelayan sama sekali tidak melihat kusir ataupun penumpang. Tetapi kembali yang terjadi, sempat dilewati kendaraan itu melihat jelas 3 sosok tubuh bersimbah darah malang melintang di atas delman. "Kenapa delman itu kembali?" tanya nelayan yang lain. Nelayan satunya ikut bicara. "Bukankah itu delman milik Ageng Lontar, juragan kita?" Kau betul," kembali katakan lekas. "Kau melihat sesuatu. Mengapa wajahmu pucat dan tubuh menggigil, anak?" Ada tiga orang di atas delman itu," menenangkan kembali. "Semuanya rebah, malang melintang, tubuh mereka penuh luka bergeliman. Saya takut." "Anak ini tidak dusta. Sesuatu telah terjadi. Jangan-jangan lebih baik kita berlari mengejar delman itu." Kuda itu tampaknya lari ke jurusan rumah kediaman Ageng Lontar. Tanpa diberi aba-aba lagi, semua nelayan yang ada di Teluk serta-merta lari berhamburan ke arah lenyapnya kuda penarik delman tadi. Mereka lari menuju rumah kediaman Ageng Lontar, juragan ikan yang memiliki belasan perahu sekaligus juragan ternak yang mempunyai puluhan kerbau dan sapi, belum lagi kambing itik dan ayam. Di kaki bukit timur, sebelah timur sawahnya puluhan petak. Ageng Lontar memang dikenal sebagai orang kaya raya di pantai selatan. Dia terkenal bukan saja karena kekayaannya, tapi karena sikap pemurahnya kepada orang-orang yang bekerja untuknya, juga orang-orang yang sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan apa saja. Karena itulah penduduk setempat telah sama-sama bersepakat untuk memilihnya sebagai kepala desa pada pergantian jabatan di bulan di muka. Ketika nelayan-nelayan teruk di Parangtritis itu sampai di rumah kediaman Ageng Lontar, halaman rumah itu telah penuh dengan kerumunan manusia. Selusin lelaki tampak menjirat leher dan 4 ekor kuda itu hingga binatang ini yang tadi seperti gila ini ongsok ke tanah dan tak berkutik lagi. Dan di dalam delman yang tersungkur miring di tanah tampaklah pemandangan yang mengerikan, seperti sebenarnya dilihat dan diterangkan bocah bernama Kambali. Di dalam delman menggeletak 3 sosok tubuh bersimbah luka dan darah, mulai dari kepala hingga tubuh. Meskipun wajah-wajah itu rusak mengerikan, namun semua orang masih dapat mengenali dengan jelas siapa adanya ketiga orang itu. Yang pertama, yang menggeletak paling bawah di lantai delman adalah Ageng Lontar sendiri. Pakaiannya yang berwarna kelabu tampak merah dan basah oleh darah. Pakaian kedua itu robek-robek di beberapa tempat menyiapkan luka-luka mengerikan. Muka Ageng Lontar seperti dicincang, hancur mengerikan. Hidungnya hampir sumplung dan salah satu buah dari matanya tidak ada lagi dari rongganya. Orang kedua bernasib malam yaitu Delma adalah istri Ageng Lontar. Luka-luka pada wajahnya tidak seberapa dan tubuhnya hampir seperti tidak berpakaian lagi. Mungkin dirobek sebelum atau sesudah dibunuh. Dan berat dugaan orang banyak. Perempuan yang jauh lebih muda dari Ageng Lontar ini telah diperkosa dan pakaiannya telah dibawa tersingkap menusuk mata. Korban yang menggeletak di lantai delman sebelah depan adalah pemuda yang dikenal dengan nama Jajamat, orang yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai kusir kereta keluarga Ageng Lontar. Semua orang yang berkerumun di tempat itu merasakan kuduk merinding dan tubuh menggeletar. Siapa yang telah melakukan perbuatan keji biadab seperti ini? Dan hampir tidak dapat dipercaya ada orang yang membunuh orang sebaik Ageng Lontar, bahkan juga istri serta kusir delman. Siapa pelaku jahat itu? Gerombolan rampok, tak ada rampok malah melintang di Teluk Parangtritis, bahkan sampai pantai selatan waktu itu. Musuh. Semua orang tahu Ageng Lontar tak pernah punya musuh. Lalu siapa? Pertanyaan itu belum lagi terjawab. Tiba-tiba
dari arah rumah besar terdengar pekik perempuan seorang gadis menghambur ke arah delman sambil tiada berseru memanggil, "Ayah! Ayah!" Tidak begitu sampai di depan delman dan menyaksikan pemandangan dalam kereta, si gadis langsung pingsan dan rubuh setelah lebih dahulu memekik dahsyat. Beberapa orang menggotongnya ke dalam rumah. "Mayat-mayat ini harus diurus. Ambil usungan dan bawa ke dalam rumah," terdengar seorang berbicara. Namun belum ada yang bergerak. Satu suara lain terdengar lantang, "Menyingkir! Apa yang terjadi di sini?" Orang banyak yang berkerumun di sekitar delman palingkan kepala. Mereka melihat munculnya seorang laki-laki bertubuh kekar, berambut kelagu dan memegang sebuah tongkat sepanjang 3 jengkal. Orang ini adalah Ki Demang Wesi, kepala desa Parangtritis. "Ki Demang, untung sampean datang." Seorang nelayan membuka mulut. "Juragan Ageng Lontar dan istrinya dibunuh orang, juga kusir Jajamat." Ki Demang Wesi mendorong dan menyuruak ke di antara kerumunan orang. Langkahnya terhenti di depan delman, parasnya berubah dan rahanya menggembung. "Hanya iblis yang bisa melakukan kekejaman seperti ini," desis kepala desa itu. "Kalian semua harus membantu atau menemukan si pembunuh." "Kami akan membantumu, kepala desa," jawab orang banyak. Ki Demang memandang berkeliling. Sepasang matanya berhenti bergerak dan pandangannya terpancap pada seorang pemuda tolol, berambut aut-autan dan tegak memandang ke arah delman sambil tiada henti geleng-gelengkan kepala. Pakaian putihnya yang lusuh di bagian dada lampak ada warna merah percikan darah. Kurasa kalian tidak perlu bersusah payah membantuku. Aku sudah tahu siapa pembunuhnya," ujar Ki Demang yang membuat semua orang terkejut dan memandang tak berkedip kepada kepala desa yang mereka itu. Ki Demang angkat tangan kanannya, menunjuk tepat-tepat pada pemuda yang berpakaian putih dan berseru, "Tangkap pemuda gondrong itu!" Beberapa orang yang cepat mencekal kuda tangan si pemuda. Ada yang menikung lehernya, ada pula yang menjambak rambutnya. Hei, apa-apaan ini?" teriak si pemuda sambil meronta-ronta untuk lepaskan pegangan orang banyak. Tapi tak bisa, dan saat itu semakin banyak orang yang ikut mencekalnya. "Kepala desa, apa-apaan ini?" Pemuda itu kembali bertanya. "Jangan banyak tanya. Kaulah yang pembunuh suami istri Ageng Lontar dan juga kusir Derman." "Tuduhan gendeng," teriak si pemuda tampak marah. "Aku barusan saja sampai di tempat ini. Bagaimana enak saja kau menuduhku? Kau orang asing di sini. Siapa kau akan segera aku usut. Noda darah di pakaianmu menjadi bukti bahwa kau ada sangkut pautnya dengan kematian ketiga orang dalam delman." Si pemuda memperhatikan percikan darah dalam pakaiannya, lalu berkata, "Oh, darah ini memang darah. Nah, apalagi? Kau sudah mengaku," ujar Ki Demang. "Kata-kataku belum habis. Darah ini memercik dari lantai delman, tepat ketika delman rubuh dan aku sampai di dekatnya. Lihat saja, saat ini pun masih ada darah yang menetes dari delman." "Siapa yang percaya ucapanmu?" sahut Ki Demang ketus. "Sebagian dari kalian bawa pembunuh itu ke balai desa. Selebihnya segera mengurus jenazah-jenazah ini." Melihat orang-orang tetap menuduh si pemuda jadi penasaran. Kaki kanannya bergerak, dua orang mencekalnya jatuh bergelimpang. "Pemudi biadab, sekali kau berani melawan akan kusuruh semua orang di sini mencincangmu." Ki Demang Wesi berteriak marah dan mengancam. "Aku tidak bersalah, aku bukan pembunuh. Siapa yang berani melarang aku membela diri?" Mendengar ucapan itu, Ki Demang Wesi jadi beringas, lalu berteriak, "Bunuh pemuda itu!" Orang banyak berteriak ikut terangsang marah. Berbagai senjata dihunus. "Kepala desa, kalau kau tidak menyuruh orang-orang ini melepaskanku, jangan salahkan aku. Apa akibat yang akan terjadi?" Ki Demang menyeringai, "Manusia biadab, lagakmu hebat sekali. Biar aku yang pertama sekali menghajarmu." Habis begitu, Ki Demang Wesi tusukkan tongkat di tangan kanannya ke arah mata kiri pemuda yang berada dalam keadaan dicekal orang banyak. Jauh sebelum menjadi kepala desa, Ki Demang Wesi adalah murid keempat seorang guru silat di Bukit Tunggul. Kabarnya, guru silat itu juga memiliki berbagai kesaktian yang kemudian diturunkan pada Ki Demang Wesi. Lalu ada kabar pula bahwa Ageng Lontar masih punya kaitan atau hubungan dengan guru silat tersebut karena Ageng Lontar pernah pula berguru pada adik guru di Bukit Tunggul. Dengan kata lain, antara Ageng Lontar dan Ki Demang Wesi ada hubungan dekat lewat guru masing-masing. Pemuda yang diserang dengan tongkat ke arah mata kirinya tentu saja terkejut melihat apa yang mengancamnya. Apalagi dia dapat merasakan sambaran angin mendahului tusukan itu. Gerahamnya berkemeletakan, menahan marah, namun marah itu akhirnya meledak juga. Didahului satu bentakan, si pemuda menyikutkan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya dia jatuh ke belakang. Kaki kanannya menendang ke depan. 4 orang mencekal si pemuda terpelanting dan jatuh bergelimpangan di tanah. Meskipun mereka tidak cedera, namun masing-masing mereka merasakan seperti demam panas. Untuk beberapa lamanya, keempatnya terhampar di keliangan. Ki Demang Wesi sendiri yang tidak menyangka si pemuda dapat lolos dari begitu banyak orang yang mencekalnya, jadi lebih terkejut. Karena tusukan tongkatnya yang sanggup menembus mata dan batok kepala si pemuda dapat dielakkan, bahkan kini satu tendangan mematikan menghantam ke arah selangkangannya. Maklumlah kini kepala desa itu tahu bahwa pemuda itu yang dituduhnya sebagai pembunuh suami istri Ageng Lontar dan kusir delman Jajatma bukanlah seorang pemuda sembarangan, tapi pasti sekali memiliki isi. "Bagus, rupanya kau menguasai ilmu silat. Jangan harap dengan kepandaianmu itu kau bisa lolos dari tempat ini." Melakukan pengurungan, jangan sampai si pemuda lolos. "Kepala desa, aku bilang sekali lagi padamu," sentak pemuda berkamp putih itu, "aku tidak melakukan pembunuhan. Siapa percaya padamu?" Tugas Ki Demang Wesi
Tongkat di tangan kanannya berputar seperti titiran dan mengeluarkan suara menderu. Dengan senjata ini dia kembali menyerang pemuda itu. Yang diserang tak tinggal diam. Dia berkelebat beberapa kali. Memasuki jurus kedua, terdengar pemuda ini berseru, "Lihat tongkat!" Ki Demang Wesi tidak pedulikan bentangan orang. Sebagian orang silat yang berpengalaman dia tidak mau tertipu oleh berbagai gerak atau ucapan lawan. Tongkatnya menderu ke arah dada lalu menusuk ke arah leher. Tapi kepala desa ini jadi kaget ketika dirasakannya dan dilihatnya sendiri dengan kiri lawan tahu-tahu sudah memegang ujung tongkat. Padahal ujung senjata itu hanya tinggal seujung kuku dari tenggorokan lawan. Kepala desa Pengerang Tritis coba selamatkan senjatanya dari rampasan lawan, tapi si pemuda terlebih dahulu membetot. Kini giliran si pemuda yang jadi kaget, karena ketika dia merasa sudah berhasil merampas senjata lawan, ternyata yang dipegangnya hanyalah sebagian tongkat yang berupa sarung belaka. Sedang di tangan kanan Ki Demang saat itu tampak bagian lain dari tongkat yang berbentuk hulu lengkap dengan mata pisaunya yang panjang. Ternyata tongkat itu adalah sebuah golok pendek yang tajam berkilauan. Ki Demang Wesi pun menyeringai mengejek, "Pembunuh, kau telah tolong bukakan sarung senjataku. Berarti kau memang sudah siap untuk menerima kematian sesuai dosamu." Si pemuda balas mengejek, "Lagamu seperti malaikat maut saja. Aku tidak mau meneruskan perkelahian ini karena aku memang bukan pembunuh." Habis berkata begitu, pemuda ini bentakkan sarung golok ke tanah. Benda itu tertancap di tanah sampai setengahnya. "Kau kira aku takut dengan pertunjukanmu? Di tempat lain kau boleh pamer ilmu anak muda, tapi di hadapanku kau boleh serahkan nyawa." Ki Demang Wesi lalu menyerbu dengan golok pendeknya. Senjata itu mengeluarkan angin deras menebar hawa dingin. Pastilah ini sebuah senjata mustika andalan. 5 jurus kepala desa itu menyerbu dengan ganas. Goloknya menyambar dan menyusuk ke arah kemari. Tetapi dia seolah-olah berkelahi sendiri karena setiap serangannya hanya mengenai tempat kosong. Lawannya ternyata gesit sekali dan seperti dapat membaca serangannya. Dia mendahului bergerak menghindari tusukan atau sambaran golok. Kepala desa itu jadi marah dan juga malu. Dia merasa dipermainkan oleh sekian banyak mata penduduk Parang Tritis. Didahului oleh bentakan garang, dia rubah permainan silatnya. Tubuhnya kini melompat ke udara seperti bola karet yang membalik. Golok di tangan kanannya berkiblat secara aneh. 2 jurus berlalu, terdengar suara prrrt. Dada pakaian si pemuda robek besar. Pemuda ini berseru kaget dan melompat mundur. Golok Ki Demang Wesi bukan saja merobek pakaian di bagian dada, tapi kulit dadanya juga ada yang ikut tergurat. "Kepala desa sialan," maki si pemuda, "kau merobek pakaianku. Kau harus menelannya sekalian." Lalu semua orang melihat pemuda itu merobek sendiri pakaiannya. Di bagian depan, robekan kain pakaian dibuntal lalu melangkah mendekatinya. Kepala desa itu. Tentu saja Ki Demang Wesi kembali menyambutnya dengan serangan golok dengan gerakan melompat-lompat yang aneh seperti tadi. Hanya saja kali ini dia kecele. Kehebatan dan keanehan ilmu silatnya itu menjadi tidak berguna karena pemuda lawannya kini telah pula mengeluarkan jurus dengan gerakan aneh. Tubuhnya seperti orang mabuk sempoyangan kilang kemari. Bagi Ki Demang, keadaan tubuh lawan seperti itu merupakan sasaran serangan yang empuk, tapi sungguh aneh. Setiap dia menyerang ke jurusan ini, sementara tangannya memegang buntalan kain bergerak, pemuda ini menggapai ke arah mulutnya. Ki Demang merangsak sekali lagi. Inilah kali terakhir dia mampu menyerang, karena sesudah itu terdengar suara seperti tercekik. Sesaat kemudian halaman rumah ageng lontar jadi ramai oleh suara tawa orang banyak. Padahal di situ masih tergelimpang 3 jenazah yang belum sempat diurus. Apa yang terjadi dan apa yang kini disaksikan penduduk desa? Di depan mereka tampak Ki Demang Wesi berdiri dengan mata melotot dan mulut tersumpal potongan kain. Lalu celana luar dan celana dalamnya kelihatan merosok sampai ke lutut hingga aurat telaranya tersingkap dengan jelas. Kepala desa ini sadar penuh dengan apa yang terjadi dengan dirinya, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangan untuk menarik buntalan kain yang menyumbal mulutnya. Juga tidak mampu untuk menarik celananya ke atas. Kepala desa ini ternyata berada dalam keadaan kaku, tegak akibat satu totokan yang bersarang di pangkal lehernya. Karena perhatian orang banyak hampir semuanya tertuju pada kepala desa, tidak satupun menyadari kalau pemuda berpakaian putih dan berambut gondor awut-awutan tidak ada lagi di tempat itu. Meskipun hatinya kini lega dapat meninggalkan desa Parang Tritis itu, namun masih ada satu petanda tanya yang mengganjal hati si pemuda. Siapa yang telah membunuh Ageng Lontar dan istrinya serta kusir Delman secara biadab seperti itu? Ingin sekali ia menyingkap tabir rahasia pembunuhan itu. Namun selama orang desa masih mencurigainya sebagai pembunuh, akan sulit baginya untuk bergerak. Apalagi dia masih ada satu keperluan penting di timur. Kepala desa sialan, enak saja dia menuduhku. Si pemuda memaki sendirian. Diperhatikannya pakaian putihnya yang robek besar di bagian dada, kotor bernoda debu dan ada darah sedikit. Sambil jalan akhirnya pakaian itu dibukakan lalu dilemparkannya semak-semak di tepi jalan. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara orang mendaprat. Manusia sial dangkalan, siapa kau yang berani melemparkan pakaian busuk ke atas kepala orang? Si pemuda yang telah berjalan beberapa langkah serta-merta berhenti dan palingkan kepala. Astaga, di pinggir jalan yang barusan dilewatinya tampak berjongkok seorang berpakaian serba hitam. Tak dapat dia juga menduga apakah itu lelaki atau perempuan. Terkenal karena sekujur kepalanya sampai ke bawah tertutup oleh pakaian putih yang tadi dilemparkannya. Aneh, tadi waktu aku lewat di situ tidak kulihat ada orang sama sekali. Mengapa tahu-tahu dia muncul di situ dan gila betul? Masakan aku macam mau-mauan mencampakkan bajuku menutupi kepalanya begitu rupa?
Buru-buru pemuda yang kini bertelanjang dada itu melangkah mendekati orang jongkok di tepi jalan, lalu mengambil pakaiannya. Begitu pakaian diangkat, tampaklah wajah orang itu. Ternyata dia seorang nenek bermuka hitam yang kini menyerengai, tampak deretan gigi-gigi yang terbuat dari emas berwarna kuning berkilat-kilat. "Hei, pendekar 21 Wiro Sableng," rupanya si nenek menegur, membuat si pemuda yang memang Wiro Sableng menjadi terkejut karena tidak menyangka nenek itu mengenal dirinya, sedang dia sendiri tidak pernah bertemu dengan perempuan itu sebelumnya. Aku sudah lama mendengar kekonyolanmu, pendekar muda. Hanya saja tidak menduga kalau begini kurang ajar perilakunya terhadap orang tua. Beraninya melemparkan pakaian busuk sampai-sampai menutup muka dan kepalaku." Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Dia cepat-cepat duduk di hadapan si nenek, memberi hormat, membukukan tubuh lalu berkata, Aku terima salah, Nek. Bukan maksudku berlaku kurang ajar. Tapi waktu lewat tadi sama sekali aku tidak melihatmu di sini. Kalau kau memang di sini, masakan aku berani berlaku sekurang ajar itu?" Si nenek tertawa tergela-gela. Gigi emasnya kembali tampak berkilat-kilat terkena sinar matahari. Wiro sendiri tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jangan-jangan si nenek sengaja mempermainkannya dan tampaknya dia memang bukan orang sembarangan dan juga bukan orang tua sembarangan. "Pendekar utama tidak memiliki mata tajam. Sungguh tidak bisa dipercaya," berkata si nenek sambil geleng-gelengkan kepala. Ucapannya bernada keras tapi wajahnya yang keriput terus saja mengumbar senyum. "Kalau galak terbang atau panah beracun yang menyambar dari balik semak belukar dan kau tidak sempat melihatnya, berarti kau akan mati konyol, anak muda." Wiro yang tak mau berdebat dengan si nenek dan menganggap dirinya merasa salah, hanya manggut-manggut saja lalu berkata, Harap maafkan diriku." Si nenek balas mengangguk. Aku terima maafmu. Kulihat kau tidak berbaju. Apa sengaja hendak memamerkan senjata mustika kapak maut naga geni 212 itu?" Astaga, Wiro baru sadar. Dengan membuang pakaian dan setengah telanjang seperti itu, tidak menyadari senjata saktinya kapak maut naga geni tersembul di pinggang celana. Karena tidak membawa bekal pakaian, mau tak mau dia harus mengenakan pakaian yang sudah kotor dan robek besar. Ketika dia hendak mengambil pakaian itu dari tanah, si nenek tertawa lalu berkata, Aku memiliki sekali pakaian putih masih baru. Ukuran kurasa pasti cocok dengan tubuhmu." Lalu perempuan tua itu menggerakkan tangan kanannya di balik punggung. Sesaat kemudian dia menarik sehelai pakaian putih yang memang ternyata masih sangat baru. Pakaian itu dilemparkannya ke pangkuan Wiro. "Pakailah." Pakaian bagus," seru Wiro sambil mengembangkan pakaian putih berlengan panjang dan potongan kerah yang menarik. "Kau baik sekali, Nek. Terima kasih." Wiro segera berdiri dan kenakan pakaian putih itu. Ternyata memang cocok sekali dengan tubuhnya. Pakaian putih itu terasa enak dipakai. Pada bagian dada sebelah kiri tampak sulaman benang merah menggambarkan mahkota keris silang. "Kau senang dengan pakaian itu, pendekar muda?" Si nenek bergigi emas bertanya. Senang sekali, Nek. Sedap dipakainya. Tapi kalau aku boleh bertanya, apa arti sulaman gambar mahkota dan keris bersilang ini? Itu hanya sekedar gambar yang disukai pembuatnya. Apakah mahkota keris atau gambar ular tidak ada bedanya?" Sambil berbicara, si nenek mematahkan sepotong belukar kering di samping jalan. Lalu potongan belukar itu dia gurat di tanah. Ada garis panjang, ada yang berbentuk bola, garis bersilang, dan terakhir sekali si nenek membuat garis panjang mulai dari tepi jalan di sebelah depannya, kemudian tepi jalan di dekat dia duduk. "Lukisan apa yang kau buat, Nek?" Wiro bertanya. Aku hanya iseng saja. Orang sepertiku mana pandai melukis." Kulihat kau benar-benar gagah dengan pakaian itu, pendekar muda." Aku jadi teringat pada Suto Engging. Wajah dan potongan tubuhmu banyak kesamaannya dengan dirinya di masa muda." "Siapa orang yang bernama Suto Engging itu, Nek?" Itu kekasihku di masa muda. 5 tahun yang lalu kami berpisah. Dia ke barat, aku ke timur. Tak pernah lagi ku dengar kabar tentang dirinya. Tapi aku yakin dia masih hidup." Pengalaman hidupmu tentu banyak sekali, Nek. Dan aku yakin di masa muda kau pasti memiliki paras cantik jelita. Sekarang pun kau masih cantik." Si nenek tampak merah mukanya. Tapi dari hatinya berbunga-bunga mendapat pujian itu dan tertawa dia mengekeh. "Pendekar muda, kau pandai menyenangkan hati orang. Pengalaman hidup jadi bekal pelajaran masa depan bagi setiap orang. Pengalaman hidup itu pula yang mengajariku agar tidak melakukan perkawinan dengan siapapun. Dan percaya, aku tidak, anak muda sampai hari ini aku yang tua renta ini masih seorang perawan sejati." Wiro merasa tenggorokannya seperti tercekik dengan keterangan si nenek. Dia cepat-cepat mengangguk dan berkata, Aku percaya, Nenek, dan aku melihat buktinya. Meskipun sudah tua, kulihat tubuh masih kencang. Tak banyak guratan di wajahmu." Si nenek tertawa panjang sampai keluar air mata. "Nek, aku harus melanjutkan perjalanan. Kau tahu namaku dan pasti tahu banyak tentang diriku. Sebelum kita berpisah, maukah kau mengatakan siapa dirimu?" "Waktu kecil, aku diberi mama Tuwini Jenti. Sudah tua begini, orang-orang memanggilku nenek hitam bergigi emas." Terima kasih kau telah menerangkan siapa dirimu. Juga terima kasih atas pemberian pakaian ini. Aku minta diri sekarang." Wiro menjura 2 kali berturut-turut ketika dia hendak melangkah pergi, dan pada saat kaki kanannya mendekati garis panjang yang tadi membuat si nenek dengan belakang kering, mendadak Wiro merasakan seperti ada satu kekuatan yang mendorong kaki kanan itu hingga dia tak bisa meneruskan langkah. Malah kaki
Nya terbanting ke belakang. Dicobanya sekali lagi, lalu mengerahkan seluruh tenaga, tetapi tetap saja dia tak mampu melewati garis di tangan itu. Maka dia pun berpaling pada si nenek saat itu masih tetap jongkok di tepi jalan sambil senyum-senyum. Kau memiliki ilmu kesaktian yang mengagumkan. Mataku jadi terbuka betapa luas dan tingginya ilmu kepandaian dan kesaktian di atas dunia ini. Dan apakah yang aku miliki sekarang hanya merupakan satu tetesan kecil belaka, Nek? Aku mau jalan, mohon diberi petunjuk. Si nenek tersenyum. Dalam hati dia berkata, pemuda ini begitu sopan, penuh peradaban. Mengapa banyak orang mengatakannya kurang ajar, konyol dan bersifat seenaknya? Lama-lama aku bisa jatuh cinta dan jatuh hati padanya. Nek, kau seperti melamun. Aku minta petunjuk bagaimana aku harus melewati garis aneh yang ada di guratan tanah ini. Oh, itu mudah saja anak muda. Pergunakan tangan kirimu menghapus garis itu. Setelah garis hapus, kau bisa lewat. Menjawab si nenek hitam bergigi emas. Wiro lakukan apa yang dikata si nenek. Dia membungkuk dengan telapak tangan kirinya dihapusnya guratan garis yang memanjang di tanah jalanan. Setelah dihapus, dia coba melangkah. Ternyata dia kini bisa melangkah. Kekuatan aneh yang tadi mendorong tak ada lagi. Kau luar biasa, Nek, memuji Wiro. Si nenek tertawa. Dia gerakkan tangan kanannya ke mulut. Terdengar suara krak. Apa pula yang dilakukan perempuan itu? Pikir Wiro. Tiba-tiba si nenek ulurkan tangannya berkata, ambillah. Mungkin ada gunanya di saat kau lagi kesusahan. Wiro ulurkan tangannya. Si nenek letakkan sesuatu di telapak tangan si pemuda. Ketika diteliti, ternyata sebuah gigi emas yang masih basah oleh ludah. Wiro kerjitian kering. Aku tak berani menerima pemberianmu ini, Nek, kata pendekar saudara. Kau jijik. Tidak, jawab Wiro agak gagap karena memang kalau gigi palsu itu terlihat dari emas, namun ada rasa jijik dalam dirinya. Jika kau berikan, berarti kau akan kehilangan salah satu gigimu. Ambil saja, aku punya banyak persediaan gigi seperti itu, berkata si nenek. Lihatlah. Lalu dari dalam sebuah kantung perempuan tua ini mengeluarkan beberapa potong gigi emas. Dia mengambil 3 buah lalu mencocokkannya dengan bagian giginya yang ompong. Gigi keduanya ternyata bisa menempel dengan baik. Dia tersenyum sambil menunjukkan barisan gigi emasnya. Lihat, gigiku utuh kembali. Wiro garuk-garuk kepala. Terima kasih atas pemberian gigi emasmu ini, Nek. Aku minta diri sekarang. Wiro menjura lalu melangkah pergi, menggenggam gigi emas di tangan kanannya. 3 hari setelah suami istri Ageng Lontar dimakamkan, kepala desa Parangtritis Ki Demang Wesi mendatangi rumah kediaman orang kaya di daerah selatan itu, bertemu dan berbicara dengan putri yang merupakan anak tunggal mendiang suami istri yang malang itu, yakni Winayu Tindi. Anakku Winayu. Begitu Ki Demang Wesi memulai pembicaraan. Dia memang biasa memanggil gadis itu dengan sebutan anak, mengingat hubungannya dengan Ageng Lontar terkait hubungan guru mereka masing-masing. Kedatanganku malam ini guna menyambut pembicaraan kita 2 hari lalu. Apakah Pak De, Wesi sudah mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu saya? Winayu langsung ajukan pertanyaan. Dan anak gadis yang terbiasa memanggil kepala desa dengan sebutan Pak De begitu. Belum Winayu, tapi kita akan segera mengetahuinya. Ada orang atau kelompok yang akan membongkar rahasia pembunuhan ayah dan ibumu. Namun kita harus berlaku hati-hati, serta bersedia berikan sesuatu sumbangan untuk menunjang perjuangan kelompok tersebut. Sulit bagi Winayu untuk mencerna ucapan Ki Demang Wesi itu. Maka dia pun berkata, apa maksud Pak De? Kelompok mana yang Pak De katakan tadi? Lalu sumbangan bagaimana? Pak De juga menyebut-nyebut perjuangan. Saya tidak mengerti, kepala saya pusing. Jika kau merasa kurang sehat, pembicaraan ini bisa kita tunda sampai beberapa hari di muka. Tapi saya ingin mengetahui pembunuhan biadab itu, Pak De. Malam ini juga, bahkan saat ini juga kalau bisa. Itu tidak mungkin aku lakukan, anakku. Kelihatannya ada masalah besar di balik kematian kedua orang tuamu. Dan satu-satunya yang bisa membongkar tabir rahasia itu lalu membekuk pembunuh itu adalah kelompok yang aku katakan tadi. Aku akan menerangkan siapa-siapa yang ada dalam kelompok itu. Tunggu dulu, Pak De. Hari ketika ayah dan ibu ditemukan tewas dalam delman, bukankah Pak De telah mencurigai seorang pemuda? Pak De menyuruh menangkapnya tapi gagal. Orang itu berhasil melarikan diri. Memang berat dugaanku saat itu bahwa pemuda tersebutlah yang melakukan pembunuhan. Kepandaian terlalu tinggi hingga aku tidak berdaya menghadapinya. Namun aku yakin dia tidak bekerja seorang diri. Aku telah menyebar mata-mata untuk mencari tahu di mana pemuda itu berada. Pimpinan pasukan wilayah juga bersedia untuk mengirimkan sejumlah pasukan guna membantu menangkap pemuda itu. Winayu Tindi menyekap peluh di keningnya. Sekarang ceritakan kelompok yang Pak De katakan tadi. Ki Demang Wesi mengangguk. Aku akan terangkan Winayu. Asal kau mau berjanji untuk merahasiakan apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, ini menyangkut masalah kerajaan. Bertambah tidak mengerti jadinya gadis itu. Namun karena ingin mendapatkan keterangan dan lebih dari itu, ingin mengetahui siapa pembunuh kedua orang tuanya, Winayu anggukkan kepala dan berkata, saya berjanji akan merahasiakan apa-apa yang bakal kita bicarakan. Baik kalau begitu. Aku akan mulai. Dengar baik-baik dan jangan bertanya sebelum keteranganku selesai, kata Ki Demang Wesi pula. Seperti kau sendiri mengetahui, anakku, saat ini Baginda terbaring sakit. Raja kita sedang gering
kering. Di dalam keraton tersiar kabar bahwa ada kemungkinan orang-orang tertentu tengah menyiapkan calon pengganti yang sebenarnya belum sampai haknya atau tidak syah menurut jenjang usia maupun kedudukan ibunya. Dikhawatirkan Sri Baginda telah membuat surat wasiat sebelum Baginda wafat. Semua orang yang tidak berhak menduduki tahta kerajaan, maka sekelompok pejabat kerajaan yang didukung oleh 6 orang adipati bermaksud mencalonkan Pangeran Adi Bintang Sasoko sebagai pewaris tahta. Menurut silsilah, saat ini dia adalah yang berhak memegang tampuk kerajaan karena dia adalah putra tertua meskipun bukan dari istri pertama Sri Baginda. Tetapi bukankah pangeran itu diketahui menderita penyakit kurang ingatan sejak dia berusia 14 tahun? Ujar Winayu pula. Itu hanya fitnah yang sengaja disebar kemana-mana, dan perjuangan kelompok yang mendukung Pangeran Adi Bintang ini mendapat dukungan pula dari Keraton Sura, ditambah oleh banyak sekali tokoh-tokoh rimba persilatan. Jadi semua rencana berjalan dengan baik. Kelompok itu bersama ribuan rakyat yang menjadi pendukungnya akan masuk ke kota raja. Begitu tahta jatuh ke tangan Pangeran Adi, semua para pendukungnya termasuk aku dan kau tidak akan dilupakan. Jabatan tinggi apa saja kau minta pada Sri Baginda nanti? Saya tidak menginginkan jabatan tinggi, Pade. Saya hanya ingin mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu, lalu menuntut balas. Itu saja, kata Winayu Tindi. Betul. Aku juga tidak melupakan hal itu, anakku. Justru itulah sebabnya kuterangkan panjang lebar mengenai kelompok orang-orang penting ini. Hanya mereka yang bisa membongkar rahasia pembunuhan orang tuamu. Jadi Pade adalah salah seorang anggota kelompok tersebut? Ya, juga ayahmu. Begitu rencananya. Tapi dia tewas sebelum masuk. Kini kaulah yang akan menjadi penggantinya. Kau harus bergabung dengan kelompok kami, Winayu. Harus katamu, Pade. Harus. Demi meneruskan cita-cita ayahmu. Jika kau sudah masuk kelompok yang banyak akan menentu mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibumu. Sebaliknya saat ini, kelompok sangat membutuhkan bantuan dana, baik dalam bentuk uang, senjata, dan makanan. Kau bisa menyumbangkan 2 hal, uang dan makanan. Winayu tegak dari duduknya setelah melangkah mondar-mandir. Gadis yang berusia 18 tahun itu berkata, saya tidak mau ikut campur urusan kelompok pada itu. Soal bantuan saya tidak keberatan. Terima kasih anakku. Kalau kau bersedia membantu kelompok kami, sudah sama artinya kau telah bergabung dengan kami. Kini Bang Wesi ikut berdiri. Dia menyerahkan sebuah bungkusan pada Winayu. Apa ini, Pade? Kebaya dalam berwarna biru muda polos. Budemu sendiri yang menjahitkannya untukmu. Aku pergi sekarang, Winayu. Jaga dirimu baik-baik. Sesaat setelah kepala desa itu meninggalkan rumahnya, Winayu Tindi membuka bungkusan yang tadi diserahkan Ki Demang. Ketika dibuka ternyata memang sehelai kebaya panjang berwarna biru muda polos dengan renda-renda di bagian dadanya. Lalu ketika kebaya itu dibentang, Winayu melihat sulaman gambar mahkota dan keris bersilang dari benang merah terletak di bagian dada kiri kebaya itu. Pendekar Rosatudo Wiro Sableng terheran-heran sejak dia memasuki pinggiran Wonosari. Semua orang yang ditemuinya dan dipapasinya pasti menjura hormat, paling tidak menganggukkan kepala atau merendahkan bahu. Jadi siapa aku hari ini rupanya? Semua orang memberi hormat, seolah-olah aku ini seorang pangeran. Begitulah Sinto, anak seorang murid Sintogan, dan tak habis pikir dalam hati. Ketika perutnya terasa lapar dan pendekar ini memasuki sebuah kedai makanan, penyambutan orang kedai dan tamu-tamu yang ada di situ membuat Wiro jadi salah tingkah. Semua orang yang sedang makan langsung tegak berdiri begitu dia muncul pintu di kedai. Pemilik kedua bersama istri dan seorang pelayannya buru-buru datang menyambut dan mempersilahkannya duduk di kursi paling bagus di ujung meja besar. Raden, maafkan keadaan kedai yang sangat sederhana ini. Orang yang seperti Raden tidak pantas makan di sini. Ini satu kehormatan besar bagi kami, suami istri yang mendapat kunjungan Raden. Begitu pemilik kedai berkata, Raden, aku dipanggil Raden, ujar Wiro dalam hati sambil garuk-garuk kepala dan tertawa lebar. Bintang apa yang jatuh di kepala aku hari ini? Raden, silakan duduk. Tidak lama, kami akan hidangkan makanan paling enak dan segar. Apakah Raden ingin minum tuak nomor 1? Bertanya istri pemilik kedai. Terima kasih. Beri aku air putih biasa saja. Uangku tak cukup untuk membeli tuak nomor 1. Jawab Wiro polos. Jangan berkata begitu, Raden, kata pemilik Raden. Kami mana berani memungut bayaran untuk orang seperti dan sepenting Raden. Semua demi perjuangan Raden. Lalu suami istri pemilik kedai itu masuk ke dalam menyiapkan hidangan. Wiro memandang berkeliling. Setiap orang yang kebetulan melihat kejurusannya buru-buru menganggukkan kepala. Aku dikatakan orang penting. Gila, apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Jangan-jangan mereka salah sangka. Jangan-jangan ada seorang yang terhormat yang memang tampangnya mirip wajahku yang jelek ini. Tadi orang kedai itu mengatakan perjuangan. Perjuangan apa? Peduli setan lah, perutku lapar. Makan dan bayar lalu pergi. Tapi orang kedai itu bilang aku tidak usah bayar. Wah, rezeki besar kalau begitu. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Tak lama menunggu, hidangan pun diletakkan di atas meja. Mulai dari sebakul nasi putih harum mengepul, 2 potong ikan bas bakar, 1 panggang ayam, sayur mangkuk sebesar, lalu masih ada kerupuk tempe dan sayur segar lengkap dengan sambal terasi dicobek besar. Silakan makan, Raden, silakan.
kata pemilik kedai berulang kali sambil membungkuk-bungkuk, sementara istrinya meletakkan sebuah cangkir tanah dan buli-buli berisi tuak harum. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro menyantap makanan yang dihidangkan. Selesai makan, dia meneguk tuak nikmat dan harum. Lalu dia tengah duduk terperangah kekenyangan. Kedua matanya setengah terpejang saking enaknya tapi juga mengantuk. Istri pemilik kedai mendatangi berkata, "Raden, jika kau mengantuk dan ingin istirahat, kami sudah menyiapkan kamar untukmu." Wiro menguap lebar-lebar tersenyum dan menjawab, "Terima kasih. Aku harus melanjutkan perjalanan saat itu juga." Lalu Wiro mengeruk saku celananya dan meletakkan sejumlah uang di atas meja untuk membayar makanan dan minuman yang telah disantapnya. Melihat hal ini, suami istri pemilik kedai cepat mendatangi dan berkata, Raden, jangan. Ambil kembali uang itu. Semua yang kau telah makan dan minum tidak usah dibayar." Wiro geleng-geleng kepala. Aneh, katanya dalam hati. "Tidak usah bayar demi perjuangan begitu." "Begitu sekali, Raden. Kalian keliru. Justru demi perjuangan aku harus bayar." Lalu Wiro cepat-cepat tinggalkan kedai itu. Ketika dia pergi, semua orang berdiri dan membungkuk memberi hormat. Suami istri pemilik kedai saling pandang satu sama lain. Sang suami berkata, "Aduh, baru sekali ini aku menemui orang seperti dia. Benar-benar perjuangan yang tidak mau memberatkan rakyat. Simpan baik-baik uang itu, istriku. Jangan sampai terlihat dan diketahui orang-orang Pangeran Adi Bintang Sang Soko. Bisa-bisa kita dituduh menghambat perjuangan." Di luar Wonosari terdapat sebuah bukit kecil. Di sini tumbuh pohon-pohon jati muda. Karena ingin mengambil jalan pintas agar lebih cepat, Wiro sengaja mendaki bukit. Perjalanan ini menarik sekali karena semakin tinggi ke atas, semakin bagus pemandangan tampak di bawah bukit. Wiro berlari-lari kecil sambil bersiul-siul. Suara siulnya bergema di hujan jati itu. Tiba-tiba pendekar kita hentikan siulannya. Ada suara derap kaki kuda di belakangnya. Ketika berpaling, Wiro melihat 8 penunggang kuda mendaki bukit jati dengan cepat. Dalam waktu singkat, 8 orang itu sudah berada di sekelilingnya. Dari sikap mereka jelas sengaja mengurungnya. Dan ternyata mereka adalah 7 orang perwira kerajaan, dipimpin oleh seorang perwira muda. Perwira itu memperhatikan Wiro sesaat. Matanya tertuju pada sulaman mahkota dan keris bersilang di dada kiri. Pakaian putih sang pendekar. Lalu dia pun berkata, "Kami tidak ingin membunuhmu, kecuali jika kau tidak mau menyerah secara baik-baik." Seorang prajurit bersenjata tangan kelewang maju mendekati perwira itu dan berkata, "Kenapa kita tidak bunuh saja bangsat yang satu ini? Kelihatannya mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita bisa menguras banyak keterangan darinya. Kembali ke tempatmu, prajurit," jawab sang perwira dengan suara agak berisik. "Kalian ini mau mengapakan aku?" Wiro bertanya sambil garuk-garuk kepala. Baru saja beberapa waktu lalu mendapat penghormatan dan perlakuan membuatnya merasa seperti seorang pangeran. Kini tahu-tahu dia mendapati pengakuan yang jauh berlainan. Agaknya bintang terangnya sedang redup. "Karena kau masih bertanya dengan baik, maka aku akan menjawab dengan baik pula," menyahuti si perwira muda. "Kau kami tangkap dan akan kami bawa ke kota raja." Apa salahku sampai ditangkap? Aku tidak membunuh, tidak mencuri, merampok." Perwira pemuda di atas kuda tertawa lalu keluarkan suara mendengus. "Jangan pura-pura tolol." Dia mulai keluarkan suara keras. "Perbuatanmu lebih jahat dari membunuh, merampok atau mencuri. Kau mau menyerah secara baik-baik atau terpaksa aku menurunkan tangan kasar?" Gila, tidak bersalah, tidak apa-apa disuruh menyerah. Apa-apaan ini? "Kalau begitu, kau minta digebuk dulu." Perwira muda itu tampak marah lalu berteriak pada anak buahnya untuk menangkap Wiro. 7 prajurit melompat turun dari kuda masing-masing. 3 orang menghunus senjata untuk melindungi 4 kawan yang ingin meringkus Wiro. Pendekar 212 tegak tak bergerak sambil bertolak pinggang. Perwira suruh prajurit-prajurit itu mundur. "Kalian mungkin keliru menangkapku." "Tidak. Gerak-gerikmu sudah kami kurutit sejak di Wonosari. Dan dari pakaianmu itu jelas kau adalah salah seorang pentolan berbahaya yang tengah kami cari-cari." "Pentolan? Aku pentolan? Pentolan apa? Masih berani berpura-pura," gertak perwira muda tadi. Lalu sekali lagi dia berteriak memberi perintah anak buahnya agar segera menangkap Wiro. Maka 7 prajurit itu kembali bergerak. Kali ini mereka bergerak dengan cepat. 4 orang berusaha mencekalnya sementara yang 3 todongkan senjata masing-masing. Gila. Wiro mulai jengkel. Prajurit terdekat yang hendak mencekal lehernya dihantamnya dengan 1 jotosan sehingga orang ini terpental dan menjerit kesakitan. 2 kawannya balas menggebuk, tapi mengalami nasib yang sama karena lebih dahulu diterjang jotosan pendekar 212. Melihat ini, prajurit-prajurit yang memegang senjata tanpa menunggu perintah lagi langsung tusukkan senjata masing-masing ke tubuh dan muka Wiro. Saat itu, Wiro sudah mencekal tubuh salah seorang prajurit yang tadi dihantamnya dan kini mengerang kesakitan sambil pegangi perutnya yang kena tonjok. Maka 3 senjata datang menusuk Wiro, lemparkan prajurit yang dicekalnya ke arah prajurit bersenjata. Melihat hal ini, tentu saja mereka yang menyerang dengan senjata terpaksa menarik pulang serangan masing-masing agar tidak melukai kawan sendiri. "Kurang ajar, kau berani melawan dengan mengandalkan kepandaianmu." Perwira muda di atas kuda marah sekali. Dia melompat turun dari atas kuda sambil menghunus sebilah golok pendek yang menjadi senjatanya. Belum lagi, kakinya menjejak tanah. Senjata di tangan kanannya itu sudah berkesiuran membabat ke arah kepala pendekar 112 Wiro Sableng. Ini salah satu pertanda
bahwa perwira muda ini memang terlatih dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Begitu kedua kakinya menjejak tanah, perwira itu kirimkan serangan susulan yang sangat ganas. Tanda dia memang ingin membunuh lawannya saat itu juga. Wiro berkelebak mengelak dengan cepat. 5 jurus mendempur habis-habisan, sang perwira hanya menghantam tempat kosong. Perwira, sebaiknya lekas pergi dari sini. Bawa semua anak buahmu. Aku tidak ada silang sengketa denganmu. Kau memang tidak ada silang sengketa denganku secara pribadi, tapi kau punya silang sengketa besar dengan kerajaan. Menyahuti perwira itu lalu kembali memburu dengan serangan-serangan gencar. Gila, silang sengketa apa maksudmu? Tanya Wiro. Kau yang gila, berkomplot menjatuhkan raja, kini bertanya pura-pura tidak tahu. Kagetlah murid Sinto Gendang dari Gunung Gede itu. Dia hendak berseru, ajukan satu pertanyaan lagi, namun terpaksa bungkam karena di depannya kembali perwira muda itu menyerbu. Gerakan goloknya tampak berubah dan serangan senjata itu benar-benar berbahaya kini. Wiro sadar dia tidak bisa bertahan dan mengelak terus-terusan. Satu kali senjata lawan pasti akan mencelakai dirinya. Ketika dia bersiap untuk kirimkan serangan balasan, tiba-tiba seorang prajurit muncul menunggang kuda dan berteriak, "Perwira, bahaya mengancam di bawah bukit!" Perwira muda itu melompat mundur, melintangkan golok di depan dada dan berpaling pada prajurit yang baru datang. "Ada apa?" tanyanya. "Serombongan pasukan musuh bersenjata lengkap, berjumlah sekitar 50 orang tengah menuju kemari. Mereka dipimpin oleh 2 tokoh silat dari timur. Kita harus menyingkir dari sini. Kekuatan sangat tidak berimbang." Begitu prajurit yang datang memberi laporan, "Kalian semua lekas menghadap dan menghadang di lereng bukit. Aku akan bergabung dengan kalian setelah menamatkan riwayat pemberontak yang satu ini." Jawab perwira muda itu. "Perwira, kita semua akan mati konyol jika berani menghadapi kekuatan lawan yang begitu besar." Jawab prajurit yang datang melapor. "Aku yang memerintah di tempat ini. Kalian jangan berani menampik." Mendengar itu, 8 prajurit yang ada di tempat itu tidak berani membuka mulut lagi. Mereka segera naik ke atas kuda masing-masing. Padahal beberapa di antaranya berada dalam keadaan terluka dalam akibat gebukan Wiro tadi. Ke-8 prajurit itu segera menurungi bukit, menyongsong gerakan pasukan besar yang datang dari bawah. "Perwira tolol, kau menyuruh anak buahmu bunuh diri. Mereka memang pantas untuk mampus. Kau, mari hadapi golokku beberapa jurus lagi." Dan perwira macam apa kau ini?" teriak Wiro penasaran dalam hatinya. Kini muncul niat untuk menghajar perwira itu habis-habisan. Tapi sebelum menghajarnya, dia ingin mempermainkan lebih dahulu agar si perwira benar-benar tahu rasa. Dengan tangan kirinya, Wiro patahkan sebatang ranting. Lalu, ranting ini dia pergunakan sebagai senjata untuk menghadapi golok lawan. Jika kau punya senjata, sebaliknya dikeluarkan saja, agar kau tidak mati percuma." Wiro menyeringai mendengar ucapan perwira itu dan menjawab, "Menghadapi perwira tolol sepertimu, mengapa harus pakai segala macam senjata? Ranting ini sudah lebih dari cukup. Bangsat, kau akan menyesal sampai ke liang kubur. Mulutmu terlalu besar. Jangan menganggap remeh semua orang," saut Wiro. Ranting di tangan kirinya diputar berlawanan arah dengan putaran golok si perwira. Perwira ini merasakan adanya sambaran angin deras mengepung derakannya. Angin yang keluar dari ranting bukan saja membuat goloknya terbendung, tapi tubuhnya sampai bergoyang keras. "Lepas!" Tiba-tiba Wiro membentak. Ranting di tangan kirinya menusuk ke arah tenggorokan lawan. Sewaktu si perwira berkelit, di samping murid Sinto Gendang cepat pukulkan ranting ke kiri. Terdengar suara sang perwira terpekik kesakitan ketika ranting itu menghantam belakang tangannya yang memegang golok. Senjatanya benar-benar lepas dan mental. Dia coba melompat untuk menyambar golok, tapi kaki kirinya tiba-tiba dihantam ranting. Untuk kedua kalinya perwira itu menjerit kesakitan. Sewaktu dia turun ke tanah, lihatnya Wiro kembali tegak dengan senyum mengejek sambil bolak-balikkan golok milik perwira yang berada di tangan kanannya. Memalukan. Perwira tolol, kalau aku jadi raja, manusia macammu tidak akan terpakai. Ini, ambil kembali golokmu." Habis berkata begitu, Wiro lemparkan golok di tangan kanannya ke tanah. Senjata ini menancap satu jengkal dengan kaki sang perwira dan menghujam tanah sampai setengahnya. Merasa malu dan marah karena dipermainkan dan diejek begitu rupa, perwira muda itu cabut goloknya dari tanah. Dengan senjata itu dia hendak menyerbu lawan habis-habisan. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika golok yang menancapi tanah itu tak sanggup dicabutnya. Dia kerahkan tenaga dalam sekuat-kuatnya, lalu pergunakan pula tenaga dalam, tenaga luar. Sekujur tubuhnya mandi keringat. Golok di tanah sama sekali tidak bergeming, tak sanggup dicabutnya. Memalukan, benar-benar memalukan. Ayo kerahkan tenagamu lebih besar, perwira muda. Kalau mencabut golok saja tidak sanggup, bagaimana mau berperang melawan musuh? Keparat kurang ajar, maki si pemuda. Si perwira, dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mencabut golok. Ternyata senjata itu tidak mudah sekali dicabut, hingga tak dapat dicegah. Begitu golok tercabut, perwira itu langsung jatuh terjengkang di tanah. Wiro tertawa gela-gela. Merah pada muka si perwira. Golok yang ada dipegangnya dilemparkan ke arah Wiro. Senjata itu menderu dengan ujungnya yang runcing tajam menyambar ke arah dada sang pendekar. Murid Sinto Gendang angkat tangan kiri yang memegang ranting. Begitu golok dan ranting menempel, Wiro putar tangannya. Golok membalik ke kanan, berputar ke pertengahan ranting seperti sebuah titiran. Manusia keparat, jangan kira aku sudah kalah. Mari kita berkelahi dengan tangan kosong, teriak perwira muda itu. Lalu sekali melompat, dia sudah menerjang dengan tendangan dan jotosan. Untuk sesaat Wiro masih asyik
Mutar-mutar golok di ujung ranting. Tiba-tiba pendekar ini tarik ranting dari badan golok. Senjata ini mental ke bawahnya. Gagangnya menghantam kening si perwira dengan keras. Sang perwira menjerit kesakitan, mundur terhuyung-huyung sambil pegang kening yang mengucurkan darah. Pada saat itulah dua orang berpakaian hitam menunggang kuda muncul di tempat itu, diikuti oleh hampir 50 orang penunggang kuda lainnya yang kebanyakan berpakaian kelabu. Dua penunggang kuda di sebelah depan adalah dua orang kakek berwajah hampir mirip satu sama lain. Pada dada pakaian yang hitam yang mereka kenakan tampak ada gambar mahkota dan keris bersilang yang disulam dengan benang merah. Anggota kelompok rombongan lainnya juga memiliki gambar itu pada pakaian masing-masing, tetapi terbuat dari sulaman benang berwarna biru. Dua kakek berpakaian hitam yang membekal sebilah senjata berbentuk tombak pendek di pinggangnya masing-masing tampak sama mengangguk-anggukkan kepala. Yang di sebelah kanan keluarkan ucapan, "Hahaha, kalian berdua baru saja selesai berlatih." Kakek yang satu itu menimpali, "Latihan kalian pasti berat dan keras. Buktinya aku lihat salah satu dari kalian sampai-sampai mengucurkan darah di kening." Perwira muda itu hanya berdiam diri. Sesaat tampak masih sibuk menyeka luka darah yang masih mengucur di keningnya. Sementara Wiro bertanya-tanya dalam hati, siapa pula dua kakek yang datang membawa rombongan manusia begini banyak? Tadi jelas dia mendengar sendiri bahwa orang-orang yang baru datang ini adalah sekerombolan pasukan musuh. Tapi kini setelah berhadapan satu sama lain dengan perwira muda itu, mereka sama sekali tidak nampak sebagai bermusuhan. Wiro memandang berkeliling. Dia tidak melihat dengan prajurit tadi dikirimkan untuk melakukan penghadaan. "Saudara-saudara, kita tidak punya waktu banyak. Malam ini ada pertemuan penting. Pangeran tidak ingin melihat ada yang datang terlambat. Mari." "Apa kau bicara denganku juga?" tanya Wiro pada kakek yang barusan bicara. "Apa kau kira aku bicara dengan penghuni gaib Bukit Jati ini?" sahut si kakek. Wiro perhatikan gambar mahkota dan keris bersilang di dada pakaian si kakek. Untuk pertama kali dia ingat akan gambar yang sama di dada pakaiannya sebelah kiri. Apa artinya gambar-gambar ini? Mengapa sulaman di dadaku sama dengan sulaman di dada pakaian mereka? Apakah mereka juga mendapat pakaian itu dari nenek hitam bergigi emas? Wiro tak dapat menjawab pertanyaan sendiri. Untuk bertanya pun dia merasa tak enak. Lalu mengapa kakek tadi mengajaknya ikut serta? Melihat gambar-gambar yang sama di dada pakaian mereka dan di dada pakaiannya sendiri, apakah ini berarti mereka berada dalam satu kelompok yang sama? Selagi pendekar 212 Wiro Sableng berpikir-pikir seperti itu, dilihatnya perwira muda tadi membuka pakaian seragam kerajaannya. Ketika pakaian itu dibuka dan dilemparkan ke tanah, ternyata di balik pakaian itu tampak selai pakaian biasa berwarna hitam yang juga ada sulaman benang merah bergambar di keris bersilang di dada kirinya. Wiro jadi memandang lagi pada gambar yang sama yang ada di pakaiannya. "Berikan 2 kuda pada sahabat-sahabat ini," salah seorang kakek berseru. 2 orang maju menuntun 2 kuda besar. Satu diserahkan ke dada si perwira pada si perwira, satu lagi pada Wiro. Sesaat Wiro dan si perwira saling pandang. "Kita berangkat!" Terdengar kakek tadi berteriak memberi aba-aba. Si perwira muda langsung melompat ke atas punggung kuda. Wiro masih tegak heran-heran. Kenapa kau tampak seperti orang bingung, sahabat?" bertanya si kakek hitam di samping kiri. "Kalian mau mengajakku kemana?" tanya Wiro sambil garuk-garuk kepala. "Kemana lagi kalau bukan ke arah Parangtritis, markas Pangeran Adi Bintang Sasongko? Apa kau masih mau bertanya? Kita orang-orang satu golongan. Apa kau sudah terlupakan kejadian tadi? Anggap benar-benar sebagai latihan." Yang bicara adalah perwira muda itu. "Gila," desis Wiro sambil menandang berkeliling. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apa arti semua ini? Dan sulaman gambar mahkota serta keris bersilang ini? Gila, hanya ada satu cara mencari jawaban. Aku harus ikut dengan mereka. Wiro melompat ke atas kuda. Rombongan bergerak menuruni Bukit Jati. Di satu lereng bukit, Wiro melihat 8 sosok tubuh berseragam prajurit kerajaan menggeletak di tanah. Semuanya sudah menggerakkan nyawa dan tubuh penuh luka. Wiro melirik ke arah perwira muda yang tali ini mengenakan pakaian hitam yang menunggang kuda tak jauh di sampingnya. Di saat yang sama, perwira itu juga berpaling ke arahnya tanpa sesenyum kecil dan kedipkan mata. Perjalanan ke Parangtritis, tak satupun anggota rombongan yang ada membuka mulut atau bicara. Tampaknya mereka diperintahkan untuk membungkam diri. 2 kakek berpakaian hitam bergerak ke sebelah depan lalu menyusul perwira muda yang ternyata adalah seorang pembelot. Di belakang ketiga orang itu bergerak puluhan penunggang kuda berpakaian kelabu. Dan pendekar 212 Wiro Sableng yang sengaja menyatu di tengah-tengah mereka. Walau ada hasrat untuk menyelinap dan kabur dari rombongan itu, namun lebih besar lagi niatnya untuk ikut terus guna mengetahui siapa sebenarnya orang-orang itu. Siapa pula Pangeran Adi Bintang Sasongko. Lalu apakah dia akan bertemu lagi dengan nenek hitam bergigi emas yang memberikan pakaian putih bersulam mahkota dan keris bersilang itu? Karena rombongan tidak mau menempuh jalan umum, maka perjalanan menjadi 1,5 kali lebih panjang dan lebih lama. Mereka menjelang matahari tergenam, mereka baru sampai di tujuan, yakni Peluk Parangtritis yang agak terpencil dan jarang ditetangi orang. Di sini ternyata sudah terdapat ratusan orang yang kebanyakan berpakaian kelabu. Banyak pula yang berseragam prajurit kerajaan. Kelompok ini langsung memberi hormat ketika melihat kemunculan perwira muda yang mereka kenal. Semua kuda ditambatkan, ada yang dibawa ke kandang darurat untuk diberi makan dan minum. Angin laut bertiup kencang. Salah seorang dari 2 kakek berpakaian hitam memandang berkeliling mencari-cari Wiro Sableng yang saat itu duduk memencilkan diri di bawah sebatang pohon kelapa. Kakek ini segera menghampirinya dan memberi isyarat untuk mengikuti.
Bersama-sama dengan perwira muda dan kakek yang satu lagi, Wiro melangkah mengikuti dua orang tua itu. Mereka bergerak ke bagian teluk yang penuh ditumbuhi pohon-pohon bakau. Setelah mencari air laut sebatas mata kaki dan menyibakkan kelebatan pohon bakau, keempat orang itu sampai di sebuah gundukan tanah keras bercampur batu yang bagian tengahnya merupakan sebuah lubang besar atau mulut gua selebar dan setinggi 3 tombak. Kakek yang memimpin memandang sesaat ke arah perwira muda itu, lalu pada Wiro dan akhirnya memberi isyarat agar mengikutinya memasuki gua. Bagian dalam gua itu merupakan satu tanjakan yang terbuat dari batu, mulai dari bagian bawah sampai ke dinding dan langit-langitnya. Kira-kira seperminuman teh berjalan melihat ada cahaya terang di sebelah depan. Tak lama kemudian mereka sampai pada ujung gua yang ternyata terletak di sebuah bukit kecil yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan rapat. Sinar matahari yang hendak tenggelam masih tampak menyeruak di antara dedaunan. Beberapa belas tombak dari luas bukit kecil itu sengaja dirambas dan di situ dibangun sebuah gubuk panjang tanpa dinding. Sepanjang gubuk terdapat meja papan kasar yang diapit oleh bangku-bangku panjang yang juga terbuat dari kayu utan. Setiap sisi meja memiliki 2 lapis bangku dan disitulah Wiro melihat kira-kira selusin orang duduk memandang ke arah mereka, sementara di kepala meja sebelah kanan tampak duduk seorang pemuda berpakaian sangat mewah, bermuka agak pucat dan setiap saat selalu tersenyum-senyum menyunggingkan gigi-giginya yang tonggos. Di samping pemuda itu duduk seorang laki-laki gemuk yang terus-menerus menyedot sebatang pipa panjang. Bau tembakau yang terbakar memenuhi tempat itu. Di atas meja, terutama di kepala meja, terdapat banyak makanan. Kendi-kendi tanah berisi tuak tak terbilang banyaknya. Tampak makanan dan tuak itu belum disentuh sama sekali. Mungkin masih menunggu sesuatu. Wiro memandang berkeliling mencari-cari, namun orang yang dicarinya yakni si nenek hitam bergigi emas tak tampak hadir di tempat itu. Kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro dan perwira muda. Lalu keempat orang yang baru datang ini mengambil tempat duduk. 2 orang kakek di kepala meja sebelah kiri, sedang Wiro dan si perwira di bangku panjang lapis belakang bagian tengah. Laki gemuk yang menghisap pipa sesaat memandang berkeliling, lalu lepas pipanya berpaling pada pemuda yang berpakaian mewah yang sebentar-bentar tertawa dan berkata, "Semua yang ditunggu sudah hadir. Apakah pertemuan penting ini bisa kita mulai, Pangeran Adi?" Pemuda berpakaian mewah yang rupanya adalah Pangeran Adi Bintang Sasoko mengangguk tertawa tergela-gela. "Aku sudah lama menunggu. Kalian juga sudah pasti lapar dan haus. Sebelum memulai pembicaraan, kita makan dan minum sekenyang-kenyangnya." Kau setuju calon pati kerajaan?" Si gemuk yang disebut sebagai calon pati membuka mulut dan setengah berteriak menjawab, "Setuju!" Maka semua orang yang ada di satu langsung menyambar hidangan dan meneguk minuman yang ada di atas meja. "Hei, sampean tidak lapar dan haus? Mengapa melongok melihat seperti patung tolol?" Seorang lelaki berpakaian penuh tambalan menegur Wiro yang saat itu masih duduk berdiam diri. "Atau mungkin dia menunggu sampai calon pati kita marah?" seseorang berseru. Lalu orang itu tertawa gelak-gelak diikuti tawa beberapa orang lainnya. Wiro akhirnya mengulurkan tangan juga menjangkau piring besar berisi ketan kuning yang dihiasi goreng paha ayam. Sebentar saja makanan itu sudah berpindah ke dalam perutnya. Ketika dia hendak mengambil cangkir dan menuak tuang ke dalam tubuhnya, malamnya tiba-tiba dia mendengar suara halus seperti nyamuk mengiang di telinganya. "Pendekar muda, kau boleh sumpal perutmu dengan semua makanan yang ada di atas meja. Tapi jangan sekali-kali kau minum tuak itu. Minuman yang nikmat itu telah berubah menjadi minuman celaka. Minuman itu beracun." Wiro tersentak kaget. Kedua matanya berputar bermandang berkeliling. Siapa gerangan yang berusaha bicara jarak jauh dengan inya itu? Satu persatu dipandanginya orang-orang yang ada di tempat itu. Semua mereka termasuk Pangeran Bintang Adi Sasoko sibuk menyantap makanan masing-masing. Wiro memperhatikan sambil melahap paha ayam. Semua orang termasuk Pangeran Adi meneguk tuak yang dihidangkan. Malah ada yang begitu lahap hingga berceceran menumpahi dahu dan pakaiannya. Wiro melihat bahwa ada 2 orang di antara orang-orang di situ hanya berpura-pura minum. Tuak yang diteguknya hanya dilelehkan di bawah dagu. Semua sudah kenyang dan puas minum. Tiba-tiba si gemuk yang disebut calon perwira berseru, "Kenyang, puas!" Orang yang banyak menyahuti si gemuk berpaling pada Pangeran Adi. "Pangeran, saatnya kita mulai melakukan pembicaraan." Pangeran Adi mengangguk. Matanya berputar-putar lalu pangeran berotak tidak waras ini tertawa gelak-gelak. Si gemuk berdiri dari bangkunya. Ujung pipa diselipkannya di sela bibir. Dia memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang sipit lalu berkata, "Sebelum pembicaraan kita mulai, tempat pertemuan ini harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Pohon di sekitar sini bisa jadi telinga musuh, apalagi manusia penyusup." Sekali lagi si gemuk memandang berkeliling. Tatapannya matanya beradab dan tak berkedip ke arah pendekar 212 membuat murid Sintogan jadi tak menahan nafas. "Sebelum pembicaraan dimulai, setiap yang hadir harus memperkenalkan diri agar tidak kita saling kenal satu sama lain," si gemuk berteriak. "Pertama, akan aku perkenalkan dulu Pangeran Adi Sasongko. Beliau adalah calon raja kita semua, calon pemimpin tunggal kerajaan, pengganti satu-satunya raja yang saat ini sedang kering. Bukan begitu, Pangeran?" Pangeran Adi berdiri dari duduknya menjura dan berteriak, "Betul. Aku yang akan memegang kekuasaan yang menduduki tahta kerajaan. Hanya aku."
Si gemuk kembali membuka mulut. Aku sendiri adalah Suto Gunoto, bergelar si tapak api. Sesuai dengan kehendak Pangeran Adi, aku bakal menduduki jabatan pati kerajaan. Habis berkata begitu, si gemuk usap-usap kedua telapak tangannya satu sama lain. Tegar meletup dan lidah api mencuap keluar dari celah kedua telapak tangan itu. Semua orang berdecap kagum melihat hal itu dan tertawa mengeke. Suto Gunoto kembali duduk. Dia memberi isyarat pada orang di sebelahnya. Orang ini berdiri dari duduknya menjura lalu memperkenalkan diri. Aku Jalitang Teguh, Adipati Klaten, siap berjuang di pihak Pangeran Adi. 100 orang prajuritku siap sedia di timur perang Tritis. Orang ketiga tegak pula dari bangku kayu. Seperti Adipati Klaten tadi, dia juga menjura, mendongak sebentar lalu membuka mulut. Namaku jelek, tampangku jelek, pakaianku jelek, dan pekerjaanku juga jelek. Aku Somo Kandil, diberi julukan pengemis kaki kayu. Aku berjuang bersama Pangeran Adi. Di usia setua ini, aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan tenang menjadi pejabat kerajaan. Habis berkata begitu, pengemis kayu melompat ke atas meja. Ternyata kaki kanannya memang terbuat dari kayu. Dengan satu gerakan, seperti asal-asalan saja orang ini menghantam kaki kayunya ke meja. Papan meja yang terbuat dari kayu hutan yang tebal dan kasar itu langsung hancur berlubang besar. Orang banyak bertepuk tangan. Somo Kandil kembali ke tempat duduknya. Orang keempat berdiri dari bangkunya. Dia memang seorang kakek bermuka cekung, mengenakan baju hitam yang kebesaran dengan sulaman mahkota dan keris bersilang di dada kiri. Sulaman seperti itu juga terdapat pada semua pakaian yang hadir di tempat itu, termasuk Wiro Sableng sendiri. Ketika orang ini meletakkan kedua tangannya di atas meja, tampaklah 10 jari tangan yang memiliki kuku-kuku panjang berbentuk aneh seperti pisau-pisau kecil. Aku tua bangka jelek ini sudah lama lupa nama sendiri, tapi orang memanggilku si pengupas kepala. Itu saja. Aku tidak mau banyak bercerita. Kalian akan melihat sendiri siapa ini aku adanya. Dengan tenang, lalu si kuku panjang ini duduk kembali ke bangkunya. Orang kelima sampai ke-9 ternyata adipati dari daerah utara dan barat. Setelah menyebutkan nama masing-masing dan berasal dari kadipaten mana, sambil tak lupa mengatakan bahwa desa di sekian puluh atau sekian ratus prajuritnya sudah bersiap sedia, maka masing-masing kembali duduk di bangku panjang. Orang yang ke-10 adalah satu dari dua kakek berpakaian hitam. Aku juga ikut-ikutan pikun. Lupa nama bersama adikku ini. Si kakek menunjuk pada kakek satunya di duduk di sebelahnya. Kami dikenal dengan julukan sepasang tombak dewa. Aku mendapat kepercayaan menjadi panglima pasukan kerajaan dan adikku menjadi wakilnya. Panggil saja aku ini tombak dewa ke-1 dan adikku tombak dewa ke-2. Soal kepandaian, kami pernah merajai 5 persilatan di pantai selatan. Tapi saat ini kami tidak enak badan, tak mau pamer kepandaian. Orang ke-12 adalah perwira muda yang duduk di samping Wiro Sableng. Setelah mengerling sesaat pada Wiro, orang ini berdiam dan memperkenalkan diri. Namaku Aryo Ladam, jabatan terakhir perwira muda pada pasukan kerajaan. Tapi mulai detik ini, jabatan itu tidak kupakai lagi. Karena ingin menyumbangkan bakti pada calon raja kita yang baru, Pangeran Adi Bintang Sasoko. Soal kepandaian, mungkin banyak di antara para hadirin memiliki kepandaian jauh lebih tinggi dariku. Sebelum berangkat kemari, aku telah berhasil membina sekitar 60 prajurit dan 2 perwira muda untuk berjuang di pihak kita. Mereka semua berada di kota raja. Mereka akan melakukan gerakan menyusup dan menghantam lawan di pusat kota. Mereka siap menunggu perintah. Suto Gunoro mengangguk-anggukkan kepala, sementara Pangeran Adi Bintang Sasoko tersenyum-senyum sambil meneguk tuak. Sambil mengangkat kendi, tuak pangeran itu berkata, sesuai janji, kau akan kuangkat sebagai kepala pengawal raja. Pangkatmu dinaikkan dari 2 tingkat. Terima kasih pangeran, kata Aryo Ladam dengan senang hati, seraya menjura lalu duduk di tempat kembali. Kini giliran pendekar Rosa Tudo Wiro Sableng memperkenalkan diri. Setelah menggaruk kepala lebih dahulu, pendekar ini berdiri dan menjura ke arah Pangeran Adi serta si tapak api. Sikap ini membuat kodam itu merasa senang, dan karena sebelumnya tidak ada siapapun yang memberi penghormatan ketika memperkenalkan diri. Mohon dimaafkan kalau namaku jelek dan didengar. Aku Wiro Sableng, pendekar pengangguran yang dicap berotak kurang waras. Apa yang menjadi tujuan para tokoh yang hadir di sini menjadi tujuanku pula. Kita sama-sama berjuang. Wiro lalu duduk kembali. Dalam hati dia menyeru penyumpah. Persetan dengan perjuangan gila ini. Aku ingin buru-buru pergi dari sini. Dan mengapa aku sampai terdampar di antara para pengkhianat ini? Terdengar suara batuk-batuk beberapa kali. Lalu disusul suara orang bicara. Yang bicara adalah Sumo Kandil alias pengemis kaki kayu. Sungguh luar biasa. Tidak disangka-sangka kalau tokoh silat muda yang terkenal ikut berada di sini antara kita. Pendekar 212, apakah ikut sertaanmu bersama kami ini mendapat restu dari gurumu di puncak Gunung Gede? Si kaki kayu ini rupanya tahu banyak tentang diriku dan guruku, membatin Wiro. Pendekar ini agak gugup mendapat pertanyaan, ingin tapi cepat kuasai diri dan menjawab. Ketika aku melapor, guru sedang tidak di tempat. Aku hanya meninggalkan pesan tertulis memberitahu apa yang aku lakukan. Wiro berdusta. Bagus. Sebetulnya kau bisa mengajak beberapa tokoh utama lainnya menyertai kita. Tapi yang ada sekarang pun sudah cukup, kata pengemis kaki kayu pula.
orang ke-14 yang duduk di samping Wiro memperkenalkan diri sebagai Tumenggung Gandana Jipang. Seperti Aryo Ladam, dia juga menerangkan bahwa dia ada sejumlah prajurit besar pasukan kawal istana yang berhasil ditariknya. Orang terakhir atau yang ke-15 adalah orang yang paling lucu, paling konyol gerak-geriknya. Dia mengenakan baju merah menyala dengan sangat besar, tapi seperti yang lainnya tidak ada pakaiannya juga bersulam gambar mahkota dan keris bersilang. Rambutnya yang sepanjang digulung ke atas dan dada pada ujung gulungan diberi pita merah. Mukanya dirias secara seronok, yaitu bedak tebal bertotol-totol, lalu kincu belepotan dari bibir sampai ke pipi, dan dagu sedang alis dan diberi telaga hitam bercelemotan. Orang ini berdiri dengan siap malu-malus seperti perempuan. Suaranya kecil tapi memperkenalkan diri. Namaku Tata Titi. Aku tidak bergelar tapi berjuluk. Tidak punya kepandaian silat, tapi pandai bermain sulap. Kalau perlu menyihir, lihat. Orang itu menunjuk pada sepiring makanan di atas meja. Saat ini kalian melihat ada makanan di atas piring itu. Tapi coba pejamkan mata kalian sekejapan. Lalu buka lagi dan lihat ke arah piring kalian. Tidak akan melihat makanan lagi. Nah, lakukanlah. Karena tertarik, hampir semua orang yang ada di tempat itu termasuk Wiro pejamkan mata. Ketika kedua mata dibuka dan mereka memandangi ke arah piring, astaga! Memang di atas piring itu kini yang melihat adalah bukan lagi makanan, tapi seonggok tagi kebo. Semua orang mengeriskan jijik, tak percaya pada pemandangan masing-masing dan banyak mengusap matanya. Jadi, tadi bukanlah bersantap enak, tapi makanan tai kebo. Orang bermuka celemohan itu tertawa cekikikan. Aku hanya bergurau. Lihat sekali lagi. Hanya apa yang ada di piring memang makan. Dan ketika semua orang memandang ke arah piring, memang di situ tampak makanan seperti semula. Terdengar orang tadi berkata, wah, jika aku bisa merubah makanan jadi tai kerbau, aku juga bisa merubah wajah Sri Baginda menjadi tai kerbau. Tukang sulap. Tiba-tiba Sutono Grono alias si tapak api berseru, coba terangkan, kau ini lelaki atau perempuan? Aku bukan lelaki, bukan perempuan, jawabnya. Tata titi. Maksudmu? Pangeran Adi yang kini ajukan pertanyaan. Aku banci. Jangan melantur. Kau berhadapan dengan calon Sri Baginda, membentak si tapak api. Aku tidak melantur, aku memang banci. Jika tidak percaya akan kusingkapkan pakaianku. Mau lihat? Pangeran Adi tertawa gelak-gelak sambil goyangkan tangannya ketika Tata Titi hendak menyingkapkan pakaiannya lebar. Sudah. Kami percaya padamu, siapapun kau adanya. Kau telah menjadi satu kelompok dengan kami, ujar Pangeran Adi sambil senyum-senyum. Silakan duduk, Tata Titi. Maaf, namaku Tata Titi, Pangeran, bukan Tatiti. Oh, aku yang kesalahan. Pangeran, bukan Tatiti. Pangeran Adi tertawa gelak-gelak, lalu dia berpaling pada Suto Gunoro dan berbisik. Saatnya untuk melakukan pembersihan pati. Suto Gunoro mengangguk lalu cabuk pipanya dan berdiri. Sepasang mata sipitnya tampak sipit ketika dia memandangi satu persatu semua orang yang ada di tempat itu.